Halo sobat semua, ketemu lagi bersama saya. Dan seperti biasa, kali ini saya akan berbagi cerita dari film-film yang kalian suka. Dan hari ini saya akan merequest sebuah alur cerita film semi busuk dan gak berfaedah sama sekali. Cuma untuk berfungsi melancarkan pikiran Anda dan untuk melancarkan darah beku. Tetapi lumayan bagus loh ceritanya. Jadi bukan cuma ngandelin pengenjutannya aja. Oke, langsung saja diputer radio nih. Film ini dimulai dengan seorang cowok bernama Bayu. Dia ini adalah seorang siswa SMA. Sosok Bayu ini adalah pria familiar. Sebenarnya dia tampan, ganteng, cuma agak mesum. Dan di suatu ketika di hari pertama ia masuk sekolah ataupun pemilihan bangku, ternyata ia sebangku dengan teman kosnya yang bernama Freddy. Mereka ini adalah teman satu kos. Dan cerita pun dimulai. Bayu ini sebenarnya adalah pria pemalas, tidurnya itu kayak kebo. Dan suatu ketika ia bangun tidur, langsung megang HP dan hendak berangkat sekolah. Kondisi uang pun kritis, ia pun sarapan di suatu tempat yaitu warteg. Sepertinya ia cuma numpang makan aja alias ngutang. Waduh, maklum belum bayar listrik. Dan awal cerita sekolah pun dimulai. Baru pertama masuk sekolah, ia molor di kelas. Lalu si Freddy menyenggolnya supaya bangun. Karena kedatangan guru cewek, mantep bodinya buah nol. Waduh, sekaligus yang mengajar kelas tersebut. Guru ini bernama Miyabi, sosok bintang film pornografi. Sekilas pembicaraan, Miyabi pun memperkenalkan dirinya, dan disitulah pria tampan yaitu sosok Bayu mulai tergoda dengan si guru tersebut. Namun di sisi lain, Bayu ini memperlihatkan sekujur tubuh si guru tersebut sambil menghayal yang enggak-enggak sampai melongo. Sontak si guru pun menegurnya. Sebenarnya si guru sudah tahu apa yang dipikirkan si Bayu tersebut. Beberapa jam kemudian istirahat tiba dan si Bayu pun menuju ke sebuah kantin. Di situ Bayu membeli sebuah minuman susu badak. Tiba-tiba kedatangan sosok cewek cantik, bodinya mulus. Cewek ini bernama Putri Duyung jadi-jadian. Si Putri pun hendak membeli minuman kuat tersebut. Disitulah mereka saling berkenalan. Wai. Pelajaran pun dimulai, dimana yang mengajar adalah sosok pria bernama Gatot. Gatot ini sosok pria Jonas loyo. Dan di sisi lain, si Bayu dan Freddy berbincang-bincang masalah si guru Miyabi itu, bahwa dirinya cinta mati dengannya. Wah. Bahkan dirinya ingin mengecerotkannya dengan sebuah hayalan alias menghayal. Di sisi lain, Pak Gatot ke ruang kantor, dan di situ juga ada si Bu Miyabi. Lalu si Pak Gatot tersebut menawarkan sebuah nasi uduk buatan Pak Gatot. Dan si Bu Miyabi pun menolak mentah-mentah karena lebih suka nasi pecel. Hehe. Dan si Bu Miyabi pun pergi. Waduh, kasihan Pak Gatot iki cah. Dan setelah beberapa menit kemudian, Gatot pun memakan makanan itu. Lalu tiba-tiba kedatangan tamu, yaitu si Putri. Putri ini sebenarnya suka sama Pak Gatot. Namun si Gatot justru sebaliknya. Si Gatot pun merasa terganggu, lalu meninggalkannya. Keesokan harinya, Bu Miyabi senyum-senyum melihat mukanya Pak Gatot karena tampannya.
Di kantor tersebut, Gatot pun masuk, namun terkejut melihat di meja ada minuman kuat. Ternyata minuman itu dari Bu Miyabi. Gatot pun merasa gembira. Suatu malam si pria tampan yaitu Bayu ini ternyata suka coli. Waduh gawat ini, bahwa ini kata si Freddy tak sengaja melihatnya. Dan keesokan harinya pelajaran pun dimulai. Ternyata yang mengajar itu adalah Bu Miyabi yang ditunggu-tunggu ini. Karena hari itu mata pelajarannya sangat sulit. Lalu Bu Miyabi ini menghampiri si pria tampan tersebut yaitu Bayu. Bayu pun sontak salah tingkah, di mana dirinya mencoba menghayal yang enggak-enggak. Si Bayu hendak pulang sekolah. Dia meminta nomor HP-nya si putri tersebut. Mereka pun saling telepon. Keesokan harinya pelajaran pun dimulai. Dan yang mengajar pun ganti lagi, yaitu sosok si Pak Gatot. Pak Gatot lalu tiba-tiba Pak Gatot pamit ke WC, lantas si putri pun mengikutinya. Dan disitulah putri pun untuk memberanikan dirinya untuk mengajak si Pak Gatot saling bercocok tanam. Di sisi lain, si Gatot justru menolaknya. Waduh, sayang banget ya, barang enak kok nggak mau. Lantas si Gatot marah besar kepada si putri atas perbuatannya tersebut yang nggak sopan. Setelah itu pelajaran pun diganti. Si Bu Miyabi di sisi lain, si Bayu justru nggak fokus dengan si guru tersebut karena betapa menggodanya si guru tersebut. Setelah pelajaran selesai, si Bu Miyabi pun bertemu dengan si Gatot dan di sana mereka ngobrol. Tiba-tiba Bu Miyabi mengajaknya si Pak Gatot untuk bercinta di sebuah tempat. Pak Gatot pun langsung tanpa menolaknya. Wah, barang enak. Setelah itu malam pun tiba, di mana si Bayu dan si putri lagi saling membicarakan tentang guru mereka demi mendapatkan cintanya. Tiba-tiba si Bayu mengajak putri untuk bergenjotan di kosannya. Lalu dimulailah mereka tuh saling berbagi koneksi. Dan keesokan harinya pelajaran pun dimulai. Dengan si Pak Gatot pun salah tingkah melihat si putri. Pelajaran pun selesai dan si Gatot ketiduran di kelas. Lalu tiba-tiba dikagetkan kedatangan si putri untuk mengajak bercocok tanam. Mereka pun langsung gak pakai lama. Sesudah itu si putri pun puas lalu pergi. Waduh gawat ini. Setelah itu datanglah si Bu Miyabi. Dan Miyabi ini kebetulan lagi kepengen. Dan disitulah terjadi gempa bumi. Mereka pun melakukan hal yang sama. Setelah itu malam pun tiba, di mana sosok Bayu ngobrol dengan si Bu Miyabi untuk memberanikan dirinya dan mengajaknya untuk saling bercinta di sebuah tempat kelas tersebut. Gak pakai lama mereka pun langsung OTW. Di sisi lain putri tak sengaja melihat dan mendengarkan suara plek. Putri pun penasaran dan membuka pintu tersebut. Putri pun terkejut lalu bergegas menuju ke sebuah tempat yaitu Pak Gatot untuk mengasih tahu. Mereka pun mengintipnya. Lantas si Gatot pun merasa kecewa tenan iki. Gatot pun jadi lesu dan si Gatot menangis. Ternyata sosok wanita yang dia sukai itu selingkuh dengan si murid yaitu Bayu. Dan keesokan harinya Gatot bertemu dengan si Bu Miyabi di sebuah kantor sekolah. Dan terlihat dari raut wajahnya Gatot, namun si Gatot pun malah marah lalu pergi. Beberapa hari kemudian mereka pun saling
balikan dan cerita pun diselesai rek. Ngesok meneh. Oke, terima kasih.